Jangan lupa, Pilkada Maros tanggal 9 Desember 2020. Ayo sambut dengan gembira, pesta demokrasi segera tiba. Pilih bupati serta wakilnya, Kabupaten Maros tercinta. Gunakan hak pilih kita, tentukan di bilik suara. Pilihan kita menentukan masa depan Marostar. Ayo pilihlah calon yang terbaik, yang jujur, adil, serta bijaksana. KPU siap untuk melayani Anda demi pilkada yang luber dan jurdil. Ayo memilih untuk Maros tercinta. Warga Maros, gunakan hak pilih kita, jangan golput. Ayo pilihlah calon yang terbaik, yang jujur, adil, serta bijaksana. KPU siap untuk melayani Anda demi pilkada yang luber dan jurdil. Ayo memilih untuk Maros tercinta. KPU siap untuk melayani Anda demi pilkada yang luber dan jurdil. Ayo memilih untuk Maros tercinta. Juga dan kita juga jangan terlalu takut, jangan terlalu tegang. Yang pasti sekarang sudah ada prosedur yang disampaikan oleh pemerintah kita, sehingga itulah yang kita lakukan. Dan tetap kita harus menjaga integritas kita dalam melaksanakan semua tahapan-tahapan, bukan cuma verifikasi, apalagi dalam waktu dekat juga kita sudah akan melakukan coklit. Tentu teman-teman kemarin sudah melakukan pemetaan, jadi saya harapkan kepada kita semua, mulai sekarang kita sudah harus mempersiapkan calon PPDB kita. Ya, kita sudah harus mempersiapkan calon PPDB yang bisa bekerja sama dengan kita, yang kita anggap punya kualitas dan mau berbakti untuk bagaimana suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini. Karena mau tidak mau ini tetap kita sudah harus siap, karena sudah diperintahkan dan sudah ada kesepakatan bersama dengan semua stakeholder. Jadi mungkin inilah yang perlu saya sampaikan pada acara pembukaan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis verifikasi faktual calon persorangan saya buka dengan resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sejak diterima oleh PPS. Kemudian verifikasi faktual dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Ditambahkan yang sini mungkin yang dilakukan verifikasi faktual bukan hanya memenuhi syarat, tetapi juga yang belum memenuhi syarat. Nanti akan diberikan beberapa dokumen yang akan turun. Ada yang berstatus MS dan ada yang berstatus BMS. Yang tidak kita verify adalah yang tidak memenuhi syarat. Kita sudah coret di dalam B11 KWK persorangan. Jadi itu tidak diusah dilakukan verifikasi faktual. Nah, langkah-langkahnya KPU Provinsi menyampaikan dokumen kepada PPK, kepada PPS melalui PPK, kemudian PPS berkoordinasi dengan untuk mengetahui, untuk mengenai waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi koordinasinya tadi itu yang penting, koordinasinya terkait dengan waktu, jadwal, yang kemudian PPS mendatangi setiap tempat tinggal penduduk. Jadi yang ditanya tempat tinggalnya. Kemudian KPU menyampaikan dokumen kepada PPS melalui PPK. Yang kita serahkan di sini 4 yang disebutkan, tetapi kami menambahkan beberapa tambahan. Misalkan formulir model B
B1 ini asli yang kami turunkan. Kemudian yang kedua model lampiran BA5. BA5 ini adalah surat berita acara pendukung yang tidak bersedia memberikan dukungan. Sifatnya hanya lampiran. Yang kami turunkan hanya 40% dari total dukungan. Dokumennya ya yang diberikan. Misalkan ada yang punya 100 dukungan, maka yang kami turunkan cuma 40 lembar. Begitu. Nah, nanti kita koordinasi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti PPS setelah berjalan proses ini, anggaran sudah cair, baru kita turunkan lagi anggarannya, atau kita turunkan dalam bentuk dokumen jadi, dokumen hard copy. Nah, makanya kami turunkan BA5 KWK perseorangan ini hanya sebanyak 40% dari total dukungan. Yang agak banyak 40% dari 1.600 yang ditanggal ini. Berapa? Pokoknya banyak lah. Kemudian hasil verifikasi kegandaan ini juga akan diserahkan nanti. Harusnya ini sudah kami lakukan. Jadi verifikasi ini berbentuk file tersendiri, kemudian pengecekan keberadaan perusahaan dalam DPT. Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan dari 26.500-an dukungan yang masuk, kemudian kami cek di DPT dan DP4, ternyata ada 2.000-an yang tidak ada di dalam DPT dan DP4. Berdasarkan PKPU harusnya kita mengkoordinasikan dengan Dukcapil untuk mengetahui betul tidak dukungan atau data pendukung itu ada dalam data kependudukan atau DP4 yang ada di Maros. Tapi Capil ternyata tidak mau, berdasarkan kewenangan dan aturan dari Kemendagri, katanya tidak mau memberikan keabsahan dan menandatangani berita acara, sehingga mengisi nanti misalkan pada tanggal sekian jumlah pendukung yang dilakukan, yang mendukung, jumlah pendukung yang diverifikasi di sini yang memenuhi syarat atau yang mendukung sekian, tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani, itu tetap MS juga. Jadi ada yang bilang tidak, saya tidak mendukung tetapi tidak mau menandatangani BA5, tetap MS. Itu kami jelas juga oleh teman-teman PPS. Kemudian yang tidak memenuhi syarat itu ada dua. Yang pertama TMS karena tidak mendukung dan mengisi lampiran BA5. Kemudian TMS karena status pendukung. Jadi yang tadi juga kami berikan status BMS adalah status pekerjaan. Jadi status pekerjaan di situ ASN, TNI Polri, kemudian perangkat desa dan penyelenggara pemilihan. Dari verifikasi administrasi kemarin kami lihat masih ada anggota TNI, masih ada anggota Polri, masih ada ASN, bahkan masih ada PPK. Jadi masih ada namanya di dalam. Kemudian Panwas Camatan Ralili juga kemarin ada namanya yang ditemukan. Siapa lagi ya? Fauzi. Fauzi masih ada juga hubungannya diberikan. Nah itu juga nanti akan diberikan status BMS dipastikan. Kategorinya juga nanti diisi oleh teman-teman PPS ini. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat, dia tidak memenuhi syarat karena apa? Karena tidak memberikan dukungan atau karena statusnya. Kemudian nanti jumlah pendukung yang tidak bisa ditemui, ini juga nanti diisi. Karena pada akhirnya semua pendukung yang tidak bisa ditemui itu kita berikan status tidak memenuhi syarat. Jadi nanti akan terupdate laporan yang akan diberikan. Ada ketentuan nanti di luar wilayah ini, ada ketentuan yang tidak bisa ditemui, bisa dilakukan metode verpak dengan media daring, video call. Yang sementara diatur baru persoalan itu, yang di-cover juga oleh surat edaran 20 itu hanya bagi pendukung yang misalkan berstatus positif pasien COVID-19. Nah, ada ketentuan tahapan-tahapan yang bisa kita laksanakan. Bisa dengan video call salah satunya. Nah, nanti kita coba baca bersama, jelaskan bersama. Kemudian di dalam wilayah, di luar wilayah Maros dan di dalam wilayah Maros tidak bisa ditemukan. Sama. Dia tetap dianggap sah dan memenuhi syarat kecuali pengawas setingkat Panwascam atau PKD
menyatakan secara tertulis, harus tertulis, tidak bisa lisan, bahwa pendukung tidak memberikan dukungan, baru kemudian dukungan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya dan bersedia mengisi lampiran, maka dia TMS. Jadi yang TMS tadi kategorinya ada dua, tidak sesuai datanya, kemudian tidak memberikan dukungan. Nah, kalau tidak memberikan dukungan wajib menandatangani PA5. Selanjutnya PPS mendatangi tempat tinggal yang untuk dukungan ganda. Untuk dukungan ganda kita sudah kita bersihkan di verifikasi administrasi karena hanya ada satu bakal pasangan calon. Kemudian untuk pekerjaan pendukung ini yang berstatus BMS juga. Dalam verifikasi faktual ditemukan bahwa pekerjaan pendukung adalah anggota TNI, Polri, PNS, penyelenggara pemilihan, kepala desa dan perangkat desa. Yang mesti kita samakan persepsi di sini adalah terkait dengan perangkat desa. Apakah misalkan kepala dusun termasuk sebagai perangkat desa? Nah, karena dia mewakili unsur kewilayahan. Kemudian staf sekretariat desa, apakah dia termasuk perangkat desa? Nah, masuk. Nah, Pak RT, saya masih 50-50. Ya, jadi ada klausul bahwa semua yang berpenghasilan dibayarkan oleh ADD, maka dia termasuk sebagai perangkat desa. Ini ada namanya, tapi kebetulan pada saat teman-teman PPS datang ke rumahnya, yang bersangkutan kehilangan KTP, anggapnya hilang Kak. Dan ditemukan. Apakah itu bisa menggunakan mencocokkan dengan menggunakan kakak? Ya. Selama dokumen yang lain itu memenuhi unsur itu kita verifikasi. Misalkan SIM-nya kan ada juga kalau SIM, kemudian fotonya, orangnya. Yang diperintahkan di PKPU sebenarnya kan yang dimasukkan fotokopi KTP dengan suket. Tapi kondisinya memang tidak di-cover di dalam PKPU, tidak dibahas. Tapi saya kira dari nalar kita bisa kita cek dengan metode yang lain. Ketemu di tempat, maksudnya bukan di rumahnya, bisa kita tanyakan. Sekarang tidak di situ harus mendatangi rumahnya, sementara saya tidak takut campur Pak, ada kayak tempatnya arah. Itu kalau kita harus datangi rumahnya, sementara orang di sana bisa dibilang jarang kita bisa temukan kalau siang. Harus di malam, jadi kadang kita harus temui dia di kebunnya dan jarang mungkin orang pergi kebun itu bawa KTP Pak. Apa bisa di sini Pak? Maksudnya selama kita tanyakan maksudnya ketemu dengan orang itu, kita tanyakan apakah betul kita yang di data sini tanpa harus mencocokkan memang KTP-nya atau dia tidak bawa KTP. Selama dia mengakui itu bilang itu dirinya, kita sudah bisa menanyakan dia mendukung atau tidak. Yang pasti yang pertama pengawas harus hadir di sini untuk menghindari hal-hal yang lain. Kemudian kenapa kita harus mengecek identitasnya? Untuk memastikan bahwa betul orang ini, sampai salah orang. Untuk memastikan ya, kenapa aturan mengharuskan kita melakukan pengecekan terhadap dokumen kependudukan KTP dan suket, supaya kita memastikan bahwa betul orangnya, baru kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya mendukung atau tidak. Nanti harus kita siapkan semua dokumen yang kita serahkan nanti di sini dibungkus dengan plastik. Nanti ya kita semprot lagi dengan disinfektan, baru diserahkan. Nanti teman-teman juga pada saat menyerahkan ke PPS juga ini disemprot juga lagi, baru diterima oleh PPS. Diterimanya tidak dengan berjabat tangan. Selanjutnya, sebelum berkas dokumen kelengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus. Nah, kemudian tugas
penerima berkas, dokumen dan atau perlengkapan secara fisik menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Nah, ini juga sarung tangan menjadi pertanyaan. Kemudian, tapi insyaallah akan ada, tetap sabar saja. Kemudian membatasi jumlah orang yang ada di dalam dan di luar ruangan sesuai dengan kapasitas tempat penerimaan berkas dokumen dan atau perlengkapan secara fisik, meliputi petugas penerima berkas dokumen dan atau perlengkapan secara fisik, personel yang menyampaikan dokumen atau perlengkapan secara fisik, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan tingkatannya. Jadi dibatasi. Kemungkinan pada saat penyerahan nanti satu jadi undang ketua. Jadi tidak banyak-banyak. Kemudian pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan atau perlengkapan secara fisik termasuk tim pendukung tidak diperbolehkan hadir. Ini mungkin nanti pada saat pencalonan yang lain. Selanjutnya mungkin poin bawah. Nomor 6 ini termasuk BIMTEK kita ini. Kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan berupa tempat pleno, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi atau kegiatan lainnya dilakukan sebagai berikut: membatasi jumlah yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakan kegiatan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya itu poin A-nya. Poin B, seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik. Nah, kita sudah lakukan tadi cek body sebelum masuk. Kemudian posisi kursi dan meja diatur dengan jarak aman paling kurang 1 meter ya. Kita akan sama-sama terapkan di lapangan. Jadi kepada teman-teman ketua dan anggota PPK yang hadir pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah nanti ke depan kita banyak-banyak melakukan pertemuan baik lewat daring maupun lewat tatap muka seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman terkait PPS yang belum dilantik, mohon disampaikan laporannya apa sudah berada di lokasi atau bagaimana. Yang sakit sudah sehat, yang menyeberang pulau sudah ada di Kabupaten Maros. Untuk kita atur kapan jadwal pelantikannya, karena khusus juga kepada PPS yang sampai pada hari ini bermasalah dan berpotensi menimbulkan masalah. Tapi kita berharap semua mudah-mudahan masalah ini tidak akan terjadi pada kita semua. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan kepada teman-teman selamat bekerja, tetap jaga integritas dan selalu melakukan kegiatan dengan berdasar kepada Pancasila atau protokol kesehatan. Oke, terima kasih banyak. Jadi dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini saya atas nama PLH Ketua menutup dengan resmi kegiatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah.